Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Pemasukan dan Pengeluaran Kas pada KPRI dan di Jama. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan eh, nama kami dan NIM kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatimah Subagir dengan NIM 63210095 sebagai anggota. Saya nama Muhammad Farijal Yusuf dengan NIM 63210171 sebagai ketua. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari penulisan makalah ini. Adapun untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi sebagai bahan pertanggungjawaban atas pemahaman selama kegiatan pembelajaran. Tentunya Anda sudah tahu tentang perusahaan jasa. Perusahaan jasa sering ditemui dalam kegiatan sehari-hari. Aspek terpenting dan terpenting dalam bisnis jasa adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Dengan memberikan pelayanan yang baik, maka pelanggan akan puas dan menggunakan jasa perusahaan kembali. Oleh karena itu, akan tercipta hubungan jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan jasa adalah suatu usaha yang didirikan oleh seorang perseorangan atau sekelompok karyawan, yang usaha utamanya menyediakan atau menjual jasa. Untuk menciptakan informasi yang cepat dan akurat, perusahaan mengandalkan sistem informasi yang baik. Pasalnya, dengan sistem informasi yang baik, untuk perusahaan dapat unggul dibandingkan pesaing perusahaan jasa sejenis. Maksud dan tujuan memberikan informasi tentang pengolahan transaksi dalam sistem informasi akuntansi serta hal yang berkaitan dengan sistem informasi dalam transaksi. Menjelaskan tentang sistem informasi yang berhubungan dengan peran akuntan dan memberikan pengajaran atau penambahan untuk kita yang ingin mendalami tentang bagaimana cara kerja SIA. Ruang lingkup yang terkait dalam penelitian ini yaitu mengenai sistem pemasukan dan pengeluaran kas pada KPRI dan Jejama. Konsep dasar sistem. Menurut Hall tahun 2009, istilah sistem memunculkan gambaran mental mengenai berbagai komputer dan pemrograman. Menurut Nuraida, definisi sistem. Sistem adalah serangkaian bagian yang saling bergantung dan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Mahatmyo, perbedaan antara istilah sistem dan subsistem adalah dari segi profektif. Dalam bahasa baku ini, kedua istilah tersebut dapat saling menggantikan satu dengan yang lain. Sedangkan menurut Hall, sistem adalah kelompok dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama. Berdasarkan para ahli, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah serangkaian subsistem atau jaringan yang memiliki fungsi berbeda namun saling terhubung. Klasifikasi sistem. Menurut Utayan, sistem dapat diklasifikasikan dalam beberapa sudut pandang, yaitu sistem tertutup, sistem terbuka, sistem alamiah, sistem buatan manusia, sistem abstrak, sistem fisik, sistem tertentu, dan sistem tidak tertentu. Untuk sistem tertutup adalah sistem yang tidak berpengaruh dan tidak berhubung dengan lingkungan luar. Sistem bekerja otomatis tanpa ada turut campur lingkungan luar. Untuk sistem terbuka, sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima input dan output dari lingkungan luar atau subsistem lainnya. Sistem alamiah. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia, misalnya sistem perputaran bumi. Untuk yang kedua, sistem buatan manusia.
Sistem buatan manusia ini sistem yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin. Sistem abstrak, sistem yang berupa pemikiran-pemikiran atau ide yang tidak nampak secara fisik. Sistem fisik, sistem yang ada secara fisik. Sistem tertentu, sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi sebagai keluaran sistem yang dapat diramalkan. Dan yang terakhir, sistem tidak tentu. Sistem tidak tentu adalah sistem kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilistik. Selanjutnya, karakteristik sistem. Menurut Hutayan, agar sistem itu dikatakan sistem yang baik, maka sistem memiliki karakteristik, yaitu komponen. Komponen adalah suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen sistem terdiri dari komponen yang berupa subsistem atau bagian dari sistem. Batasan. Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Yang ketiga, lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem adalah di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Yang keempat, penghubung sistem. Penghubung sistem merupakan media penghubung antar satu subsistem dengan subsistem lainnya. Yang kelima, masukkan sistem. Masukkan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang dapat berupa perawatan dan masukkan sinyal. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan agar sistem dapat beroperasi. Yang keenam, keluaran sistem. Keluaran sistem adalah hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Yang ketujuh, pengolahan sistem. Suatu sistem menjadi bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Sistem produksi akan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Dan yang kedelapan ada sistem sasaran sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau goal atau sasaran objektif. Sasaran dari sistem yang sangat menentukan input yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Definisi sistem informasi. Menurut Ryan, menemukan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian. Mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu. Sistem informasi akuntansi. Menurut Mulyani, sistem informasi akuntansi digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis keputusan ataupun sebagai pembuat keputusan yang terkait dengan transaksi-transaksi perusahaan. Sedangkan menurut Antasia dan Setiawati, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang bertujuan mengumpulkan dan memproses serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Jadi, sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memberikan informasi untuk mengolah data keuangan di sebuah instansi perusahaan sehingga data yang telah diolah menjadi lebih teratur dan mudah dipaham. Dan terakhir adalah kas. Menurut Ismail, kas merupakan jumlah seluruh uang yang dimiliki oleh bank, baik uang tunai yang terdapat di kantor pusat, uang di kantor cabang, luar negeri, maupun dalam negeri. Sedangkan menurut Ikit, kas adalah pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan untuk investasi maupun menjalankan operasi perusahaan setiap saat dihubungkan. Jadi kas adalah jumlah kekayaan sebuah perusahaan yang berupa uang tunai yang akan digunakan untuk membiayai keperluan kegiatan perusahaan. Selanjutnya yaitu peralatan pendukung. Peralatan pendukung atau tool system berupa alat dalam merancang sebuah sistem. Diperlukan suatu peralatan yang dapat mendukung terciptanya sebuah rancangan. Berikut peralatan pendukung yang akan digunakan untuk merancang suatu sistem informasi akuntansi yaitu Web, Unified Modeling Language, MySQL,
Activity Relationship Diagram atau ARD, Logical Record Structure, Use Case Diagram, Activity Diagram, iReport, PHP MyAdmin, SAM, NetBeans ID 8.1 dan Java. Selanjutnya yaitu web. Menurut Nugroho dalam Mendini 2016 menjelaskan bahwa website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang berasal dari file-file berisi bahasa pemrograman yang saling berhubungan digunakan untuk menampilkan informasi, gambar bergerak dan tidak bergerak, suara dan atau gabungan dari semua itu, baik yang bersifat statis maupun dinamis. Selanjutnya yaitu Unified Modeling Language. Menurut Windu Gata Grace dalam Mendini 2016, Unified Modeling Language adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun perangkat lunak. UML merupakan metodologi dalam mengembangkan sistem berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung pengembangan sistem. Selanjutnya ya MySQL. Menurut Eka Widayanti merupakan aplikasi database server. Pengembangannya disebut struktur query language. Selanjutnya yaitu Entry Relationship Diagram atau ERD. Menurut Sukamto dan Sahaluddin menerangkan bahwa ERD adalah bentuk paling awal dalam melakukan perencanaan basis data relasional. Jika menggunakan OODBMS, maka perancangan ERD tidak perlu dilakukan. Selanjutnya Logical Record Structure. Menurut Priyadi dalam Rahmayu 2015, LRS merupakan hasil dari pemodelan entity relationship beserta atributnya sehingga bisa terlihat hubungan-hubungan antar entitas. Selanjutnya use case diagram. Menurut Saladin, use case adalah salah satu diagram yang ada dalam UML. Use case merupakan pemodelan untuk kelakuan behavior aplikasi perangkat lunak yang akan dibuat. Selanjutnya activity diagram. Menurut Sukamto dan Salahuddin mengemukakan bahwa diagram aktivitas atau activity diagram merupakan diagram aktivitas yang menggambarkan workflow, aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada di perangkat lunak. Selanjutnya deploy diagram. Menurut Sukamto dan Salahuddin mengemukakan bahwa deploy diagram menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Deployment diagram dapat digunakan untuk menggambarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Sistem tambahan. 2. Sistem klien atau server. 3. Sistem distribusi murni. 4. Rekayasa ulang aplikasi. Selanjutnya sequence diagram. Menurut Muslihuddin dan Oktavianto membatasi bahasa bahwa sequence diagram atau diagram urutan adalah diagram interaksi yang menekankan pada pengiriman pesan dalam suatu waktu tertentu. Selanjutnya iReport. Menurut Wahana Komputer mengemukakan bahwa iReport merupakan tools yang memudahkan Anda dalam pembuatan laporan. iReport ini bersifat open source dan digunakan ke dalam bahasa pemrograman Java. Selanjutnya PHP MyAdmin. Menurut Wahana Komputer menjelaskan bahwa PHP MyAdmin adalah perangkat lunak bebas yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk menangani administrasi MySQL melalui World Wide Web. Selanjutnya SAM. Menurut Wahana Komputer menerangkan bahwa SAM merupakan singkatan dari X, 4 sistem operasi apapun, Apache, MySQL, PHP, Perl. SAM adalah tools yang menyediakan paket perangkat lunak dalam sebuah paket. Selanjutnya NetBeans ID 8.1. Menurut Wahana Komputer membatasi bahwa NetBeans adalah salah satu aplikasi ID yang digunakan oleh developer software komputer untuk menuliskan, mengcompile, mencari kesalahan, dan untuk menyebarkan program. Selanjutnya Java. Menurut Sukamto dan Salahuddin menerangkan bahwa Java merupakan bahasa pemrograman yang konsisten dalam mengimplementasikan paradigma pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya yaitu bab 3 pembahasan.
umum KPRI Andan Jonjama adalah merupakan salah satu koperasi di Lampung yang bergerak di bidang jasa simpan pinjam. Seperti koperasi pada umumnya yang menerapkan sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas pada KPRI Andan Jonjama salah satunya berasal dari angsuran piutang anggota, sedangkan pengeluaran kas diantaranya pemberian pinjaman kepada anggota dan biaya operasional kantor. Dalam proses penerimaan dan pengeluaran kas dibutuhkan dokumen awal yang digunakan yaitu dokumen yang berisi tentang data anggota dan data karyawan. Selanjutnya yaitu tinjauan perusahaan. Sejarah perusahaan saat ini KPRI Andan Jonjama bergerak di bidang jasa simpan pinjam. Pendapatan KPRI Andan Jonjama salah satunya berasal dari pembayaran iuran anggota, sedangkan anggarannya meliputi pemberian kepada anggota dan iuran perusahaan. Dalam proses penerimaan dan pencarian dana diperlukan dokumen asli, yaitu dokumen yang memuat data anggota dan data pengguna. Bagian keuangan bertanggung jawab untuk mencatat data permohonan, pinjaman, dan pencatatan bukti penerimaan serta memelihara penerimaan dan penyetoran bulanan dengan menggunakan Microsoft Excel. Ini struktur organisasinya ada pimpinan, bidang keuangan, dan karyawan. Pemimpin, merencanakan pengembangan dan menetapkan kebijakan organisasi, dukungan bisnis kebijakan. Yang kedua, menciptakan iklim dan hubungan yang harmonis antara manajemen dan anggota dan komunitas. Yang ketiga, memfasilitasi pelantikan anggota baru, melakukan pekerjaan pemeliharaan tentang pelaksanaan keputusan rapat pengurus. Yang keempat, bekerja sama dengan administrator lain, menyiapkan laporan pengaduan tanggapan terhadap rapat tahunan anggota atau rapat anggota lainnya. Bidang keuangan menyiapkan anggaran dan pengeluaran serta kegiatan terkait lainnya selama periode waktu tertentu. Berikut yaitu fungsi karyawan, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan perusahaan, meningkatkan kualitas kerja lewat potensi masing-masing pekerja. Selanjutnya proses bisnis sistem berjalan. Proses mematuhi peraturan yang telah ditetapkan perusahaan, meningkatkan kualitas kerja lewat potensi masing-masing pekerja, memberikan yang terbaik, berkomitmen pada tujuan dan nilai-nilai perusahaan, dan termotivasi untuk berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Yang ketiga yaitu proses laporan. Proses terakhir yaitu proses laporan bidang keuangan mendata setiap transaksi peminjaman yang mengeluarkan kas, kemudian membuatkan laporannya, lalu menyerahkan laporan ke pimpinan dapat dilihat pada gambar 2.6. Selanjutnya, sistem berjalan. Proses sistem berjalan yang dilakukan oleh KPRI Andan Jonjama, kita mengetahui bagaimana alur sebuah sistem informasi yang berjalan serta dokumen masukan dan keluaran KPRI Jonjama ini. Prosedur penggunaan aplikasi Mokapos. Yang pertama, menu login. Menu from login merupakan tampilan awal untuk masuk ke menu utama dengan memilih user dan memasukkan password. Maka user dapat mengakses program sistem penerimaan dan pengeluaran kas KPRI Andan Jonjama pesawaran. Apabila password salah, maka user tidak dapat mengakses program aplikasi sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada KPRI Andan Jonjama. Form login dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya yang kedua ada menu tampilan. Menu utama merupakan halaman utama yang terdiri dari file, master, transaksi, laporan. Untuk menampilkan program yang diinginkan dapat diklik pada submenu pada menu utama. From menu utama dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya yang ketiga, tampilan menu anggota. From data anggota merupakan form yang berisikan tentang data anggota. Form ini digunakan ketika akan menambah, mengubah, mencari, dan menghapus data anggota. Setelah itu, user juga dapat melakukan pencarian data untuk proses yang sudah diinputkan. Adapun data yang terdapat dalam form data anggota adalah kode anggota dan nama anggota. Data anggota dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, tampilan menu karyawan. Form data karyawan merupakan form yang berisikan tentang data karyawan. Form ini digunakan ketika akan menambah, mengubah, mencari, dan menghapus data karyawan. Adapun data yang terdapat dalam form data karyawan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, yang kelima, ada tampilan menu kas masuk. Form data transaksi merupakan form yang berisikan tentang data transaksi. Form ini digunakan ketika akan baru
akan baru, simpan, mengubah, menghapus, cetak, dan keluar. Form data kas dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya yang keenam ada tampilan menu kas keluar. Form data transaksi kas keluar merupakan form yang berisi tentang data transaksi. Form ini digunakan ketika akan baru, simpan, cetak, dan keluar. Form data kas masuk dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya di sini ada tampilan laporan jurnal pengeluaran kas. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Pada gambar 1.8 jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya yang ke-8 ada tampilan laporan jurnal penerimaan kas. Bisa dilihat gambarnya di 1.9 jurnal penerimaan kas. Yang ke-9 ada tampilan bukti penerimaan kas. Bisa dilihat pada gambar 2.1 bukti penerimaan kasnya. Selanjutnya use case diagram bagian keuangan. Di sini bagian keuangannya bisa dilihat. Saya zoom. Bisa dilihat ada menu data login, tampilan menu utama, lalu tampilan menu anggota, tampilan menu karyawan, tampilan menu laporan, tampilan menu kas masuk, tampilan menu kas keluar. Lalu di tampilan menu laporan terdapat tampilan laporan jurnal pengeluaran kas, tampilan kas pengeluaran, tampilan laporan jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya di bagian pemimpin terdapat login, tampilan menu utamanya, ada tampilan laporan jurnal pengeluaran kas, tampilan bukti penerimaan kas, tampilan laporan jurnal penerimaan kas. Lalu ada menu logout. Bisa dilihat pada gambar 2.3 use case diagram bagian pemimpin. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram proses peminjamannya. Di sini bisa kita lihat ada 3, ada karyawan, bidang keuangan, dan pemimpinan. Pertama dari karyawan, kartu anggota atau karyawan atau KTP. Jadi karyawan menunjukkan kartu anggota karyawan atau KTP sebagai bukti untuk persyaratan peminjamannya. Lalu bidang keuangan menerima kartu anggota atau KTP, lalu menginput datanya, data karyawan di pos aplikasinya. Selanjutnya membuat bukti pengeluaran kas 3 rangkap. Lalu bidang keuangan menerima uang dan menerima bukti pengeluaran kas ketiga. Selanjutnya bukti pengeluaran kas yang pertama dan yang kedua menginput bukti pengeluaran kas komputer. Selanjutnya membuat jurnal pengeluaran kas, lalu jurnal pengeluaran kas dan bukti pengeluaran kas ke-1 dan ke-2 diserahkan ke pemimpin untuk menerima jurnal pengeluaran kas dan bukti pengeluaran kas ke-1 dan ke-2. Pemimpin melakukan otoritas jurnal pengeluaran kas dan bukti pengeluaran kas ke-1 dan ke-2, lalu diserahkan kembali ke bidang keuangan atau admin untuk menerima otoritas jurnal pengeluaran kas dan bukti pengeluaran kas ke-1 dan ke-2. Selanjutnya membuat laporannya, lalu laporannya diserahkan ke pemimpin untuk menerima laporannya. Sini bisa dilihat gambar 2.4 activity diagram prosedur proses peminjamannya. Selanjutnya activity diagram proses pembayaran. Di sini ada 3, ada karyawan, bidang keuangan atau admin, lalu pemimpin. Bidang keuangan atau admin mengecek pada sistem jurnal pengeluaran kas, lalu diserahkan ke karyawan yang meminjam sebagai bukti peminjaman. Lalu bukti peminjaman itu, lalu karyawan yang meminjam membayar sejumlah apa yang dia meminjamkannya sesuai dengan nominal yang dia terima sebelumnya. Lalu bidang keuangan menerima uangnya, lalu membuat laporan bukti pengeluaran kas peminjaman 2 rangkap. Rangkap pertama rangkap kedua diserahkan bukti peminjaman rangkap keduanya ke karyawan yang bersangkutan, lalu rangkap yang pertamanya disimpan sebagai bukti untuk proses laporan bulanan. Membuat jurnal pelunasan peminjaman selanjutnya diserahkan ke pemimpin untuk menerima jurnal
pembuktian pelunasan peminjaman. Gambarnya bisa dilihat di 2.5 activity diagram prosedur proses pembayaran. Selanjutnya ada activity diagram proses laporan. Di sini ada bidang keuangan atau admin dan pemimpin. Untuk prosedurnya yang pertama dari bidang keuangan atau admin mendata setiap peminjaman dan pelunasan, membuat laporan peminjaman dan pelunasan utang, lalu menyerahkan laporan peminjaman dan pelunasan utang ke pemimpin. Pemimpin untuk melihat rekapan dari laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Bisa dilihat dari gambar 2.6 activity diagram prosedur proses laporan. Lalu selanjutnya spesifikasi sistem berjalan. Berdasarkan proses sistem berjalan yang dilakukan oleh KPRI dan JJMA, kita mengetahui proses atau langkah-langkah yang menunjukkan dokumen masukan serta keluaran penjualan KPRI dan JJMA ini. Yang pertama, spesifik bentuk dokumen masukan. Nah, untuk dokumen masukannya, yang pertama ada KTP. Fungsinya sebagai syarat pendaftaran. Sumbernya dari karyawan, tujuannya untuk administrasi, medianya kartu, untuk jumlahnya 1. Untuk frekuensinya setiap terjadi pendaftaran peminjaman. Untuk bentuknya ada di lampiran A1. Nanti saya tunjukkan untuk bentuk lampirannya. Lalu yang kedua ada kartu anggota karyawan. Sama seperti KTP juga, dia sebagai syarat pendaftaran peminjaman, sumbernya dari karyawan, tujuannya administrasi, medianya kartu, untuk jumlah 1, frekuensinya setiap terjadi pendaftaran peminjam. Untuk bentuknya ada di lampiran A2. Nanti akan saya tunjukkan juga. Selanjutnya yang kedua ada spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran ada segala bentuk dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen serta merupakan dokumen dari hasil catatan laporan. Yang pertama, bukti pengeluaran kas. Lembar bukti peminjaman, nama dokumennya. Untuk fungsinya sebagai bukti transaksi peminjaman, sumbernya dari administrasi, tujuannya karyawan dan pemimpin, medianya kertas dan Excel, jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya setiap terjadi peminjaman. Lampirannya ada di B.1. Yang kedua, kartu peminjaman kas. Lembar bukti pelunasan peminjaman sebagai nama dokumennya, untuk fungsinya sebagai bukti pelunasan peminjaman. Sumbernya dari administrasi, tujuannya kepada pemimpin, medianya Excel, jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya setiap terjadi pelunasan peminjaman. Lampirannya ada di B.2. Selanjutnya ada laporan bulanan. Nama dokumennya laporan, fungsinya sebagai bukti transaksi. Sumbernya dari administrasi, tujuannya untuk pemimpin. Medianya Excel, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap terjadi transaksi. Lampiran B.3. Selanjutnya ada spesifikasi sistem komputer. Pembahasan ini mencakup bagaimana spesifikasi dari sistem komputer dan menjelaskan spek dari komputer yang ada pada KPRI dan JJMA. Untuk umumnya hardware dan software. Hardware dan software merupakan suatu sistem yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem informasi pada KPRI dan JJMA. Sedangkan program-program yang dibuat menjadi lebih berstruktur dan juga bekerja dengan baik. Pada poin ini kami akan menjelaskan perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh KPRI dan JJMA. Perangkat lunaknya, yang pertama ada sistem operasi Windows atau POS, yang kedua menggunakan Microsoft 2016, yang ketiga antivirus menggunakan bawaan dari Windows. Perangkat keras yang digunakan oleh KPRI dan JJMA ini, yang pertama PC atau laptop, yang kedua prosesor Intel Core i5, yang ketiga ada RAM 4 GB, sistem tipe 64 bit. Yang kelima ada keyboard standar USB, yang keenam ada monitor dan mouse standar USB. Lalu permasalahan yang terjadi pada KPRI JJMA adalah banyak karyawan yang telat membayar peminjaman. Nah, pemecah masalah untuk permasalahan yang terdapat pada KPRI dan JJMA ini adalah dibuatkan sistem pemberitahuan melalui WhatsApp atau email karyawan yang bersangkutan. H-3 pelunasan peminjam. Yang terakhir ada bab 4 penutup. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kami mencoba menyimpulkan dengan pembahasan yang telah dikemukakan. Maka akan ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas pada KPRI dan JJMA dapat memudahkan anggota dalam
pengolahan data penerimaan kas dan pengeluaran kas, mempercepat dalam penyajian laporan dan memudahkan dalam proses pencarian kas masuk dan kas keluar pada KPRI dan JJMA, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisien kerja. Yang kedua, ada beberapa sistem yang harus ditambahkan untuk proses pembayaran agar karyawan dapat membayar pelunasan peminjaman tidak telat membayar. Sarannya, dengan memperhatikan dari kesimpulan di atas, kami memberikan saran diantaranya. Yang pertama, dimaksimalkan lagi dalam proses pembayaran pelunasan peminjaman. Yang kedua, adanya pemberitahuan H-3 pelunasan peminjaman lewat WhatsApp atau email karyawan yang bersangkutan agar tepat tanggal pelunasan peminjamannya. Di sini ada daftar pusaka, bisa dilihat. Selanjutnya ada daftar riwayat hidup. Untuk nama-nama anggotanya, yang pertama ada Muhammad Fahrizal Yusuf sebagai ketua kelompok dengan NIM 63210171. Jenis kelamin laki-laki, Depok, 5 Juni 2002 dengan alamat Jalan Kalibaru RT 2 RW 1 Depok. Agama Islam dengan nomor handphone 0878 8656 7503. Untuk daftar riwayat hidup bisa dilihat teman-teman sekalian. Oke. Selanjutnya ada lampiran-lampiran. Lampiran dokumen masukan, yang pertama lampiran A1. Di sini ada gambar bukti KTP-nya. Lalu yang kedua ada lampiran kartu anggota karyawan. Ada di gambar 2.8 untuk lampiran A2-nya. Selanjutnya ada di lampiran dokumen keluaran. Yang pertama lampiran dokumen B1. Di sini ada bukti peminjaman. Selanjutnya lampiran B2. Di sini ada bukti atau laporan penerimaan. Selanjutnya lampiran B3 ada laporan Excel, laporan bulan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.